Di hadapannya, halaman villa yang seharusnya menjadi hutan belantara liar setelah 3 tahun ditinggalkan, justru tampak seperti potongan gambar dari majalah Home Living. Tidak ada ilalang setinggi pinggang yang menghalangi jalan. Tidak ada tumpukan daun kering yang membusuk di sudut-sudut taman. Tidak ada tanaman merambat liar yang mencekik pohon-pohon utama. Terima kasih sudah klik video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk support channel ini biar terus bisa berkembang jadi lebih baik. Mari kita mulai cerita ini. Jalanan menanjak itu masih sama seperti yang Alia ingat. Berkelok tajam di antara barisan pohon pinus yang menjulang tinggi, dengan kabut tipis yang mulai turun menyelimuti aspal basah sisa hujan sore tadi. Namun, kali ini tidak ada musik jazz yang mengalun dari radio mobil, tidak ada tawa hangat yang biasanya memecah keheningan hutan, dan tidak ada tangan kekar yang sesekali menggenggam jemarinya di atas tuas persneling. Hanya ada Alia, deru mesin mobil yang terdengar monoton, dan detak jantungnya sendiri yang berpacu semakin cepat seiring semakin dekatnya jarak menuju gerbang itu. 3 tahun. 1095 hari. Selama itulah Alia berusaha lari. Ia menepikan mobilnya sekitar 50 meter sebelum gerbang villa. Tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya terasa berat, seolah oksigen di pegunungan yang seharusnya segar malah mencekik lehernya. Alia memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menangis hari ini. Ia datang untuk menutup lembaran lama, mungkin menjual villa ini, bukan untuk hancur kembali. Kau bisa melakukannya, Al, bisiknya pada diri sendiri, suaranya bergetar di keheningan kabin mobil. Ini cuma rumah. Cuma bangunan bata dan semen. Tapi Alia tahu itu bohong. Villa di ujung jalan ini bukan sekadar bangunan. Itu adalah mimpi yang dibangun suaminya, Arya. Setiap sudutnya dirancang dengan cinta. Arya yang memilih lokasi ini karena Alia suka ketenangan. Arya yang mendesain jendela-jendela besar agar cahaya matahari pagi bisa langsung masuk ke kamar tidur mereka. Dan di villa itulah, mereka menghabiskan akhir pekan terakhir sebelum kecelakaan itu merenggut segalanya. Bayangan kejadian 3 tahun lalu berputar kembali seperti kaset rusak di kepalanya. Telepon tengah malam, suara sirina, dan kenyataan bahwa Arya tidak akan pernah pulang lagi. Sejak hari pemakaman itu, Alia mengunci rapat semua kenangan tentang villa ini. Ia membiarkan tempat itu terbengkalai dalam ingatannya, berharap waktu akan mengikis rasa sakitnya. Namun, surat tagihan pajak bumi dan bangunan yang datang bulan lalu memaksanya kembali. Ia tidak bisa selamanya membiarkan aset ini menjadi hantu. Dengan tarikan napas panjang, Alia membuka pintu mobil. Udara dingin pegunungan langsung menusuk kulit, menembus jaket tebal yang ia kenakan. Aroma tanah basah dan getah pinus menyeruak masuk ke hidungnya, aroma yang sangat Arya. Lututnya terasa lemas saat kakinya memijak kerikil. Ia berjalan pelan menuju gerbang hitam yang menjulang di depannya. Di tangannya, ia menggenggam serenceng kunci yang sudah lama tersimpan di laci meja kerjanya. Besi kuncinya terasa dingin dan asing. Dalam bayangan Alia, ia sudah siap menghadapi pemandangan yang menyedihkan. Ia membayangkan gerbang yang berkarat parah, ilalang yang tumbuh setinggi pinggang menutupi halaman, ket tembok yang mengelupas dimakan cuaca, dan sarang laba-laba yang menguasai teras. Ia sudah menyiapkan mental untuk melihat kehancuran fisik yang mencerminkan kehancuran hatinya sendiri. Langkah demi langkah, Alia mendekat. Suara langkah kakinya terdengar ganjil di tengah kesunyian hutan yang mulai menggelap menjelang senja. Burung-burung gagak terdengar bersahutan di kejauhan, menambah nuansa suram sore itu. Saat ia akhirnya berdiri tepat di depan gerbang, tangannya gemetar hebat ketika mencoba memasukkan anak kunci ke lubang gembok. Pikirannya berkecamuk. Apakah aku sanggup masuk ke dalam? Apakah aku sanggup mencium aroma ruang tamu yang mungkin masih menyimpan sisa parfumnya? Maafkan aku, Arya, gumamnya lirih, matanya menatap nanar pada besi gerbang yang dingin. Maafkan aku baru berani datang sekarang. Kunci itu berputar dengan bunyi klik yang keras. Alia mendorong gerbang besi itu.
Ia mengharapkan bunyi engsel berkarat yang memekakan telinga, suara besi tua yang beradu karena kurang pelumas selama bertahun-tahun. Namun, gerbang itu terbuka dengan mulus. Nyaris tanpa suara. Alia tertegun sejenak, tapi ia mengabaikan keganjilan kecil itu. Mungkin minyak pelumas yang Arya berikan dulu masih tersisa, pikirnya naif. Ia melangkah masuk melewati ambang gerbang, kepalanya masih tertunduk, matanya terpejam sesaat, takut menghadapi pemandangan villa yang tak terurus. Angin sore berhembus, membawa aroma yang anehnya sangat familiar. Bukan bau apek rumah kosong, melainkan wangi samar bunga melati dan sedap malam. Alia membuka matanya perlahan, mengangkat wajahnya untuk melihat rumah tempat ia dan Arya pernah merajut mimpi. Dan detik itu juga, langkah kakinya terhenti total. Napasnya tercekat di tenggorokan, matanya membelalak tak percaya. Apa yang ada di hadapannya sama sekali bukan seperti yang ia bayangkan. Di sana, di balik gerbang yang baru saja ia lewati, sebuah misteri baru saja menyambutnya. Alia terpaku di tempatnya berdiri, tepat 2 langkah setelah melewati gerbang besi. Tas tangan yang dicengkeramnya nyaris terlepas dari jemari yang kini terasa dingin dan kaku. Matanya menyapu pemandangan di hadapannya, berkedip berkali-kali, berharap apa yang dilihatnya hanyalah ilusi optik akibat kelelahan atau efek kerinduan yang terlalu dalam. Namun, pemandangan itu tetap nyata. Terlalu nyata. Di hadapannya, halaman villa yang seharusnya menjadi hutan belantara liar setelah 3 tahun ditinggalkan, justru tampak seperti potongan gambar dari majalah Home Living. Tidak ada ilalang setinggi pinggang yang menghalangi jalan. Tidak ada tumpukan daun kering yang membusuk di sudut-sudut taman. Tidak ada tanaman merambat liar yang mencekik pohon-pohon utama. Sebaliknya, rumput Jepang yang menutupi halaman depan itu tampak hijau segar, padat, dan yang membuat bulu kuduk Alia meremang, baru saja dipangkas. Tingginya rata, rapi sempurna, seolah ada seseorang yang mengukur setiap helainya dengan penggaris sebelum memotongnya. Alia melangkah maju dengan ragu, kakinya terasa berat seakan ada timah yang menggelayut. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang terbuat dari batu andesit. Batu-batu itu bersih, bebas dari lumut licin yang biasanya tumbuh subur di daerah pegunungan yang lembab ini. Sela-sela bebatuan itu pun bersih dari rumput liar. Ini nggak mungkin. Bisiknya, suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Nggak mungkin. Otaknya berusaha keras mencari penjelasan logis. Apakah aku pernah menyewa jasa pertamanan dan lupa membatalkannya? Alia menggeleng cepat. Tidak. Setelah Arya meninggal, ia memutus semua aliran dana untuk villa ini kecuali listrik, itu pun hanya daya minimum agar sirkulasi udara otomatis tetap jalan. Ia ingat betul hari di mana ia menelepon Pak Dadan, penjaga villa di kompleks sebelah, untuk memberitahu bahwa ia tidak lagi membutuhkan jasa bersih-bersih karena villa akan dikosongkan. Lalu, siapa? Mata Alia tertuju pada deretan tanaman hias di sisi kanan halaman. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana, berderet rapi dalam pot-pot tanah liat besar, adalah bunga hortensia biru dan mawar putih kesukaan Arya. Mawar putih itu. Ingatan Alia terlempar ke masa lalu. Arya sangat obsesif dengan mawar putih itu. Mawar ini manja, Al, kata suaminya dulu sambil menyemprotkan air ke kelopaknya. Kalau nggak disapa setiap pagi, nggak dikasih pupuk racikan khusus seminggu sekali, dia bakal layu. Dia butuh cinta, kayak kamu. Alia menelan ludah yang terasa pahit. Tanaman itu seharusnya sudah mati mengering 2 bulan setelah mereka tinggalkan. Tapi yang ada di depannya kini adalah semak mawar yang rimbun, dengan kelopak-kelopak putih besar yang merekah sempurna, memancarkan aroma wangi yang lembut tertiup angin sore. Daun-daunnya hijau mengilap, tanpa ada satu pun bercak coklat tanda penyakit. Tanaman itu hidup. Tanaman itu tumbuh subur. Rasa takut perlahan mulai merayapi punggung Alia. Bukan rasa takut akan hantu atau monster, melainkan rasa takut akan ketidaktahuan. Ada sesuatu yang sangat ganjil, sesuatu yang melanggar hukum alam tentang rumah kosong. Ia memberanikan diri mendekat ke arah mawar itu. Tangannya gemetar saat menyentuh salah satu daunnya.
Terasa dingin dan segar. Lalu, jari telunjuknya menyentuh tanah di dalam pot. Alia tersentak dan menarik tangannya seolah tersengat listrik. Tanahnya basah. Bukan basah karena hujan, langit sore ini memang mendung, tapi hujan belum turun di area villa ini, tanah di luar gerbang tadi kering berdebu. Tanah di pot ini basah dan gembur, airnya masih terasa dingin di ujung jarinya. Ini adalah bekas siraman. Seseorang baru saja menyiram tanaman ini, mungkin pagi tadi, atau mungkin beberapa jam yang lalu. Alia mundur selangkah, napasnya mulai memburu. Matanya liar menyapu sekeliling halaman yang sunyi. "Halo," serunya spontan. Suaranya memecah kesunyian, bergema sedikit lalu hilang ditelan rimbunnya pohon pinus di sekeliling villa. "Ada orang di sini." Hening. Hanya suara gesekan daun yang ditiup angin. Rasa curiga kini bercampur dengan paranoia. Alia merasa diawasi. Ia merasa seolah di balik jendela-jendela villa yang gelap itu, ada sepasang mata yang sedang mengintipnya. Namun, ia menepis perasaan itu. Mungkin Pak Dadan berinisiatif merawatnya? Pikirnya mencoba positif. Mungkin dia merasa kasihan melihat villa ini terbengkalai. Tapi logika itu terasa lemah. Merawat taman seluas dan sekompleks ini butuh biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Pupuk, air, peralatan. Tidak mungkin seseorang melakukannya sukarela selama 3 tahun tanpa meminta bayaran sepeser pun. Alia memaksa kakinya melangkah menuju teras depan. Teras itu luas, dengan lantai kayu ulin yang kokoh. Di sana, satu set kursi rotan dan meja kopi bundar masih berada di tempatnya. Lagi-lagi, Alia dibuat bingung. 3 tahun terkena angin gunung, debu, dan tempias hujan seharusnya membuat kursi rotan itu lapuk dan kotor. Seharusnya ada lapisan debu tebal yang menutupi permukaannya. Seharusnya bantal duduknya sudah apek dan berjamur. Namun, bantal-bantal kursi itu tampak empuk, sarungnya bersih dengan motif garis-garis biru yang warnanya masih cerah. Dan yang membuat Alia harus berpegangan pada tiang teras agar tidak limbung adalah posisi kursinya. 2 kursi rotan itu tidak diletakkan berhadapan. Keduanya diletakkan bersisian, menghadap ke arah barat, ke arah celah di antara pepohonan di mana matahari biasanya terbenam dengan indah. Di atas meja kecil di antara 2 kursi itu, tidak ada debu setitik pun. Itu adalah posisi duduk favorit Arya. Setiap sore, Arya akan menggeser kursi itu menghadap matahari terbenam. "View mahal, Al," katanya selalu. "Duduk di sini, sama kamu, nunggu matahari pulang." Alia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang tiba-tiba naik ke tenggorokan. Pemandangan ini terlalu menyakitkan sekaligus menakutkan. Semuanya persis seperti saat Arya masih ada. Seolah-olah waktu berhenti di villa ini. Seolah-olah suaminya tidak pernah pergi, dan hanya sedang masuk ke dalam sebentar untuk mengambil minum. Angin senja bertiup lebih kencang, membuat lonceng angin, wind chime, dari bambu yang tergantung di atap teras berbunyi. Klotak, klotak. Suara itu terdengar pilu. Alia melirik jam tangannya. Pukul 17.45. Matahari sudah hampir hilang sepenuhnya, menyisakan semburat jingga yang mulai dimakan kelabu. Ia tidak bisa terus berdiri di halaman seperti orang linglung. Udara semakin dingin, dan kegelapan mulai turun. Meski instingnya berteriak untuk lari kembali ke mobil dan tancap gas meninggalkan tempat aneh ini, rasa penasaran, dan secercah harapan gila yang tidak masuk akal, menahannya. Ia harus masuk. Ia harus melihat ke dalam. Jika halaman ini begitu terawat, bagaimana dengan di dalam? Apakah di dalam sana juga sama bersihnya? Atau justru di sanalah ia akan menemukan jawaban atas siapa, malaikat pelindung, yang merawat villa ini? Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan susah payah, Alia melangkah naik ke teras kayu. Suara langkah sepatunya terdengar cukup keras di keheningan senja. Ia berdiri di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal. Tangannya merogoh saku, mengambil kunci yang tadi ia gunakan untuk membuka gerbang. Ia menatap lubang kunci pintu itu. Tidak ada sarang laba-laba di sudut pintu. Gagang pintunya mengilap, seolah baru saja dipoles.
Jantung Alia berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Ia memasukkan anak kunci. Klik. Pintu tidak terkunci. Alia terkesiap. Ia belum memutar kuncinya, tapi pintu itu sudah tidak terkunci. Daun pintu itu sedikit renggang, hanya tertutup rapat tapi tidak dikunci slotnya. Seseorang ada di dalam? Atau seseorang lupa mengunci pintu setelah membersihkan tempat ini? Alia mendorong pintu itu perlahan. Angsalnya tidak berdecit. Pintu terbuka lebar, menampakkan kegelapan di bagian dalam rumah. Aroma samar pengharum ruangan lavender, aroma yang selalu dibeli Arya, menguar keluar menyambutnya. Alia menarik napas panjang, dan melangkah masuk ke dalam kegelapan yang menyimpan rapi kenangan, dan mungkin, sebuah rahasia besar. Kegelapan di dalam villa terasa lebih pekat dibandingkan langit senja di luar. Alia berdiri mematung di ambang pintu, tangannya masih menempel pada gagang pintu yang dingin. Jantungnya berdegup kencang, memompa adrenalin yang membuatnya waspada terhadap setiap pergerakan sekecil apapun. Aroma lavender itu, aroma yang menyambutnya tadi, kini terasa semakin kuat, seolah-olah diffuser aromaterapi baru saja dinyalakan beberapa menit yang lalu. Tangan kanan Alia meraba dinding di sebelah kirinya. Ia hafal betul letak sakelar lampu ruang tamu. Jarinya menyentuh permukaan plastik sakelar itu. Tidak ada debu. Permukaannya licin dan bersih. Dengan napas tertahan, Alia menekan tombol itu. Klik! Cahaya kuning hangat seketika membanjiri ruangan, menyilaukan mata Alia yang terbiasa dengan kegelapan sesaat. Ia mengerjapkan mata beberapa kali, menunggu pupilnya beradaptasi. Dan ketika pandangannya menjelas, lutut Alia terasa goyah hingga ia harus bersandar pada kusen pintu agar tidak jatuh. Ya Tuhan! Desisnya pelan. Ruang tamu itu tampak sempurna. Ingatan Alia melompat mundur ke 3 tahun lalu. Hari itu, seminggu setelah pemakaman Arya, ia datang ke sini bersama 2 orang asisten rumah tangga untuk menutup villa. Ia ingat dengan jelas betapa menyakitkannya hari itu. Ia ingat bagaimana ia memerintahkan agar semua perabot, sofa, kursi, meja, lemari pajangan, ditutup dengan kain putih besar, kain belacu, untuk melindunginya dari debu. Ia ingat bagaimana ia menggulung karpet mahal pemberian mertuanya dan menyimpannya di gudang belakang. Ia ingat bagaimana ia menutup semua gorden rapat-rapat hingga tidak ada celah cahaya yang masuk. Saat itu, villa ini tampak seperti makam. Putih, sunyi, dan mati. Tapi sekarang, kain-kain putih penutup furnitur itu lenyap. Sofa kulit berwarna coklat tua itu terekspos, permukaannya mengilap bersih seolah baru saja dipoles dengan cairan pelapis kulit. Bantal-bantal sofa tersusun rapi di sudut-sudutnya, ditepuk hingga mengembang sempurna, tidak kempis atau apek. Karpet permadani merah marun yang seharusnya ada di gudang, kini tergelar kembali di lantai kayu parket yang bersih tanpa noda. Tidak ada jejak kaki berdebu, tidak ada kotoran tikus, tidak ada sarang laba-laba yang menggantung di lampu gantung kristal di tengah ruangan. Semuanya kembali ke posisi semula. Posisi saat Arya masih hidup. Alia melangkah masuk dengan gemetar, menutup pintu di belakangnya. Kali ini ia memastikan untuk mengunci slotnya, meski rasanya percuma. Rasa aman adalah ilusi di tempat ini. Ia berjalan mendekati meja kopi di tengah ruangan. Di sana, tertumpuk 3 buah majalah otomotif dan arsitektur. Alia tahu majalah-majalah itu. Itu adalah edisi-edisi lama dari tahun kejadian kecelakaan itu. Namun, cara menumpuknya sangat presisi. Sudut ketemu sudut. Tegak lurus dengan tepian meja. Arya memiliki obsesif-kompulsif disorder, OCD, ringan dalam hal kerapian. Ia tidak tahan melihat barang miring atau berantakan. Siapa yang melakukan ini? Alia bertanya pada ruangan kosong itu. Suaranya tidak lagi bergetar karena takut, melainkan karena kebingungan yang memuncak. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Lukisan pemandangan di dinding tergantung lurus. Vas bunga di meja sudut berisi bunga-bunga kering yang ditata artistik, bukan bunga mati yang layu membusuk, melainkan dried flowers yang memang sengaja dipajang sebagai dekorasi. Langkah kaki Alia membawanya lebih jauh ke dalam,
menuju area dapur bersih yang menyatu dengan ruang makan. Kulkas 2 pintu berwarna perak berdiri kokoh di sudut. Alia mendekatinya, ragu-ragu menempelkan telapak tangannya ke pintu kulkas. Dingin. Dan ada getaran halus mesin kompresor yang bekerja. Listrik menyala. Kulkas menyala. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kulkas. Lampu interior kulkas menyala terang. Rak-rak di dalamnya kosong, kecuali 2 botol air mineral dingin dan sebuah kotak baking soda terbuka yang berfungsi menyerap bau. Siapa yang menaruh baking soda di dalam kulkas kosong di rumah tak berpenghuni? Itu adalah detail perawatan rumah tangga yang sangat spesifik. Alia menutup pintu kulkas dengan keras, napasnya memburu. Ini bukan kerjaan maling. Maling akan mengambil televisi layar datar yang masih terpasang di dinding. Maling akan mengambil sistem audio mahal di ruang tengah. Maling tidak akan membersihkan debu, mengepel lantai, menyalakan kulkas, dan menaruh pengharum ruangan. Ini adalah perbuatan seseorang yang tinggal di sini. Atau setidaknya, seseorang yang menganggap tempat ini sebagai rumah. Alia berbalik menatap meja makan kayu jati panjang yang ada di tengah ruangan. Taplat meja bermotif batik terpasang rapi. 6 kursi tersusun masuk ke bawah meja dengan jarak yang seragam. Namun, mata Alia terpaku pada satu hal kecil di ujung meja. Sebuah tatakan gelas, coaster, dari anyaman rotan. Tatakan itu tidak berada di tumpukan coaster di tengah meja. Tatakan itu tergeletak sendirian di ujung meja, di posisi kepala keluarga. Posisi di mana Arya selalu duduk saat sarapan. Dan di atas tatakan itu, tidak ada debu. Bersih. Seolah baru saja ada gelas kopi yang diangkat dari sana beberapa saat yang lalu. Alia merasa tengkuknya meremang hebat. Perasaan diawasi itu kembali muncul, kali ini lebih intens. Ia merasa seolah-olah ruangan ini sedang bernapas bersamanya. Ia merasa seolah-olah jika ia menoleh cukup cepat, ia akan melihat bayangan seseorang berkelebat di sudut matanya. Arya, panggilnya tanpa sadar. Harapan konyol dan mengerikan bercampur jadi satu. Hening. Hanya suara dengung kulkas yang terdengar. Alia mundur perlahan, menjauhi ruang makan. Ia ingin keluar. Logikanya berteriak bahwa ia harus pergi sekarang juga, lapor polisi, atau panggil penjaga keamanan komplek. Tapi kakinya justru membawanya ke arah lorong yang menuju kamar tidur utama. Ada satu hal yang harus ia pastikan. Satu hal yang akan menjadi bukti mutlak. Di ujung lorong, berdiri sebuah jam besar antik, Grandfather Clock, warisan kakek Arya. Jam kayu setinggi 2 meter itu beroperasi secara mekanik. Tidak pakai baterai, tidak pakai listrik. Jam itu memiliki bandul berat yang harus ditarik rantainya secara manual setiap 7 hari sekali agar pegasnya terisi dan jam tetap berdetak. Jika villa ini kosong selama 3 tahun, jam itu seharusnya sudah mati sejak minggu pertama setelah kepergian mereka. Bandulnya seharusnya diam membeku. Jarum jamnya seharusnya menunjuk waktu acak di masa lalu. Alia berdiri di depan jam raksasa itu. Wajahnya pucat pasi. Telinganya menangkap suara yang membuat darahnya berdesir dingin. Tip, top, tik, top. Bandul kuningan di dalam lemari kaca jam itu berayun ke kiri dan ke kanan dengan ritme yang stabil dan hipnotik. Alia melirik jam tangannya, lalu menatap wajah jam besar itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 18.10. Jam besar itu menunjukkan pukul 18.10. Akurat. Hingga ke menitnya. Alia menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan. Seseorang telah memutar jam ini. Seseorang menarik rantai bandul ini kurang dari seminggu yang lalu. Seseorang mencocokkan waktunya dengan presisi. Ini bukan sekadar orang iseng. Ini adalah rutinitas. Dedikasi. Siapapun yang merawat villa ini, dia melakukan hal-hal yang dulu selalu dilakukan Arya. Memangkas rumput, menyiram mawar, menata majalah, menyalakan diffuser, hingga memutar jam antik. Tubuh Alia merosot, bersandar pada dinding lorong. Kakinya lemas. Ia terjebak dalam kebingungan yang melumpuhkan. Apakah suaminya memalsukan kematiannya? Tidak, ia melihat jenazahnya. Ia melihat peti itu diturunkan ke tanah.
Lalu siapa? Matanya kemudian tertuju pada pintu di sebelah jam besar itu. Pintu menuju ruang kerja Arya. Ruang di mana server CCTV dan sistem kelistrikan tenaga surya berada. Pintunya sedikit terbuka, menyisakan celah gelap yang mengundang. Di sanalah jawaban berada. Di sanalah rekaman masa lalu tersimpan. Dengan sisa tenaga yang ada, Alia menegakkan tubuhnya. Rasa takutnya kini berubah menjadi tekad. Ia harus tahu. Ia tidak akan bisa tidur tenang seumur hidupnya jika ia lari sekarang tanpa mengetahui wajah siapa yang telah menghidupkan kembali villa ini. Ia melangkah menuju ruang kerja, siap menghadapi hantu apapun yang tersimpan di dalam hard drive komputer suaminya. Ruang kerja Arya selalu menjadi tempat terlarang bagi siapapun kecuali Alia. Di ruangan inilah suaminya menghabiskan waktu berjam-jam, tenggelam dalam barisan kode pemrograman dan skema arsitektur. Saat Alia melangkah masuk, aroma ruangan itu langsung menyergapnya, campuran bau kertas tua, logam, dan ozon dari peralatan elektronik yang khas. Berbeda dengan ruang tamu yang terang benderang, ruang kerja ini gelap gulita. Cahaya dari ruang tengah hanya mampu menjangkau ambang pintu, menyisakan sudut-sudut ruangan dalam bayangan pekat. Alia meraba dinding, mencari sakelar. Namun, jarinya terhenti. Ia memutuskan untuk tidak menyalakan lampu utama. Entah kenapa, ia merasa lebih aman bersembunyi dalam kegelapan. Seolah-olah jika ia menyalakan lampu, ia akan mengumumkan keberadaannya kepada siapapun atau apapun yang mungkin sedang mengawasi rumah ini. Dengan diterangi cahaya senter dari ponselnya, Alia berjalan menuju meja kerja besar berbentuk L di sudut ruangan. Kursi kerja ergonomis milik Arya masih ada di sana, menghadap ke arah monitor yang mati. Alia menarik kursi itu dan duduk. Kulit sintetis kursi itu berdecit pelan, suara yang membuatnya tersentak kaget. Jantungnya berpacu semakin cepat. Ia merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri. Di hadapannya, berjejer 3 unit monitor dan sebuah Central Processing Unit, CPU, rakitan yang terlihat garang. Arya mendesain sistem keamanan villa ini agar mandiri. Ia memasang panel surya khusus di atap gudang yang terhubung langsung ke baterai cadangan besar di ruang ini. Sistem itu dirancang untuk menghidupi server CCTV dan alarm selama berminggu-minggu bahkan jika listrik utama padam total. "Tolong, menyalalah," bisik Alia sambil menekan tombol power pada CPU. Hening sejenak. Lalu terdengar suara kipas pendingin yang menderu halus, diikuti bunyi bip pendek. Lampu indikator berkedip biru. Layar monitor di tengah menyala, menampilkan logo Boating. Alia menghembuskan napas lega yang tertahan. Sistemnya masih hidup. Baterai cadangannya masih berfungsi, atau mungkin seseorang telah merawat sistem kelistrikannya juga. Layar kini meminta kata sandi. Alia menatap kolom kosong yang berkedip-kedip itu. Ia ingat Arya pernah berkata bahwa password komputer utamanya tidak akan pernah diganti. "Itu tanggal kita, Al," katanya dulu. Dengan jari gemetar, Alia mengetikkan kombinasi angka 140222015. Tanggal pernikahan mereka. Akses granted. Layar desktop terbuka. Foto latar belakangnya membuat dada Alia sesak seketika. Itu adalah foto mereka berdua di Bromo, tertawa lepas dengan latar matahari terbit. Wajah Arya terlihat begitu hidup, begitu nyata, kontras dengan kenyataan dingin bahwa kini Alia sendirian di kamar gelap ini. Alia memaksa dirinya untuk fokus. Ia menggerakkan mouse, yang anehnya tidak berdebu, dan mengklik ikon aplikasi keamanan bernama SentryView. Aplikasi terbuka, menampilkan kisi-kisi, grid, yang terdiri dari 8 kotak. Kamera 1, gerbang depan. Kamera 2, halaman taman. Kamera 3, teras depan. Kamera 4, ruang tamu. Kamera 5, dapur ruang makan. Kamera 6, lorong kamar. Kamera 7, halaman belakang. Kamera 8, offline, mungkin rusak. Alia menatap tampilan live view, siaran langsung. Semuanya tampak sunyi. Kamera ruang tamu menampilkan punggungnya sendiri yang sedang duduk di ruang kerja, terlihat dari sudut pintu yang terbuka.
Rasanya mengerikan melihat dirinya sendiri di layar monitor, sendirian di rumah besar itu. Oke, fokus. Jam besar, gumam Alia. Ia tahu jam besar di lorong harus diputar, diwinding, secara manual setiap 7 hari. Jika jam itu sekarang berdetak tepat waktu, berarti seseorang memutarnya dalam kurun waktu 1 minggu terakhir. Alia memindahkan mode dari live ke playback. Ia memilih kamera 6, lorong kamar, yang menyorot langsung ke arah jam antik tersebut. Ia menarik timeline mundur ke hari kemarin. Kosong. Hanya rekaman lorong yang sunyi. Mundur 2 hari. Kosong. Mundur 3 hari. Kosong. Alia mulai merasa frustrasi sekaligus cemas. Apakah ia melewatkannya? Ia mempercepat kecepatan pemutaran menjadi 4x. Hari keempat yang lalu. Masih kosong. Hari kelima. Minggu malam. Pukul 23.45. Gerakan di layar membuat Alia sontak menekan tombol pause. Napasnya tercekat. Di sudut kanan layar, terlihat bayangan memanjang muncul dari arah dapur menuju lorong. Tangan Alia gemetar hebat saat ia mengembalikan kecepatan ke 1x, normal, dan menekan play. Sosok itu masuk ke dalam frame. Itu adalah seorang laki-laki. Tubuhnya tinggi tegap, mengenakan jaket hoodie berwarna abu-abu gelap dan celana kargo panjang. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup tudung kepala dan kondisi pencahayaan lorong yang remang-remang. CCTV beralih ke mode inframerah hitam putih. Tapi Alia tidak perlu melihat wajahnya untuk merasa familiar. Sosok itu berjalan dengan langkah yang tenang dan terukur. Ia tidak mengendap-endap seperti pencuri. Ia berjalan seolah ia memiliki tempat ini. Laki-laki itu berhenti tepat di depan jam besar Grand Father Clock. Alia mendekatkan wajahnya ke monitor, matanya membelalak lebar. Di layar, laki-laki itu membuka pintu kaca jam. Gerakannya sangat hati-hati. Ia kemudian menarik rantai bandul satu persatu. Crack, crack. Alia bisa membayangkan suara mekanik itu meski CCTV tidak merekam suara dengan jelas. Setelah selesai menarik ketiga rantai bandul, laki-laki itu tidak langsung pergi. Ia mengeluarkan sapu tangan dari saku celananya. Dengan gerakan lembut, ia mengelap kaca jam itu, membersihkan sidik jarinya sendiri atau debu yang mungkin menempel. Alia menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Gerakan itu. Cara laki-laki itu melipat sapu tangannya setelah dipakai. Ia melipatnya menjadi persegi kecil yang rapi sebelum memasukkannya kembali ke saku kanan. Itu adalah kebiasaan Arya. Persis. Siapa kamu? Desis Alia. Suara laki-laki di layar itu kemudian berbalik badan. Ia seolah-olah hendak berjalan kembali ke dapur, namun tiba-tiba ia berhenti di tengah lorong. Ia mendongak. Laki-laki itu menatap lurus ke arah kamera CCTV di sudut plafon. Meskipun dalam mode malam hitam putih yang sedikit grainy, dan meskipun wajahnya sebagian tertutup bayangan tudung hoodie, Alia bisa melihat bentuk rahang itu. Rahang yang tegas. Dan postur berdirinya, dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku jaket, bahu sedikit merosot santai, adalah postur yang sudah Alia hafal di luar kepala selama 10 tahun pernikahan mereka. Alia merasa darahnya surut dari wajah. Tubuhnya kaku, terpaku pada kursi. Sosok itu tidak hanya memutar jam. Alia dengan panik mulai mengklik tanggal-tanggal lain secara acak di kalender sistem. Bulan lalu. Tanggal 15. Kamera 2. Halaman. Sosok yang sama sedang memegang gunting rumput, berjongkok memangkas tepian jalan setapak di bawah sinar bulan purnama. 2 bulan lalu. Tanggal 3. Kamera 4. Ruang tamu. Sosok itu sedang duduk di sofa, diam mematung selama hampir 1 jam, hanya menatap lukisan pernikahan Alia dan Arya yang tergantung di dinding. 6 bulan lalu. 1 tahun lalu. 2 tahun lalu. Alia menggulir mouse dengan panik, mundur semakin jauh ke belakang. 3 tahun lalu. Tepat 1 bulan setelah kematian Arya. Rekaman menunjukkan sosok itu masuk melalui pintu belakang yang kuncinya memang sering macet. Saat itu, villa masih berantakan dan tertutup kain putih. Sosok itu berjalan mengelilingi ruang tamu, lalu membuka kain penutup sofa.
Ia duduk di sana, dan, meski resolusi kameranya rendah, Alia bisa melihat bahu laki-laki itu terguncang-guncang. Dia menangis. Sosok misterius itu datang ke villa ini sebulan setelah kematian Arya, duduk di sofa mereka, dan menangis sendirian di tengah kegelapan. Alia mundur dari meja, kursi kerjanya terdorong ke belakang hingga menabrak lemari buku. Suara benturannya keras, tapi Alia tidak peduli. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Ini bukan orang asing. Ini bukan pencuri. Dan ini bukan penjaga villa yang dibayar. Gerak-geriknya, cara jalannya, kebiasaan membersihkannya, hingga cara dia menangis. Arya, panggil Alia pada layar monitor yang membisu. Rasionalitas Alia runtuh. Fakta bahwa ia melihat jenazah suaminya di rumah sakit, fakta bahwa ia melihat peti mati itu dikubur, semuanya bertabrakan keras dengan apa yang ia lihat di layar sekarang. Apakah suaminya punya kembaran? Tidak mungkin. Apakah suaminya masih hidup? Mustahil. Apakah ini hantu? Hantu tidak terekam CCTV, hantu tidak menyiram tanaman sampai tanahnya basah. Alia kembali menatap layar monitor yang masih menampilkan pose frame sosok itu menatap kamera. Tiba-tiba, sebuah pikiran mengerikan melintas di benaknya. Jika sosok ini rutin datang setiap malam, dan hari ini sudah malam. Mata Alia beralih cepat ke jam digital di sudut layar monitor komputer. Pukul 19.15. Lalu ia melihat ke kisi-kisi tampilan live view kamera CCTV lagi. Kamera 1, gerbang depan. Ada sorot lampu mobil yang baru saja berhenti di depan gerbang. Jantung Alia seakan meledak. Sebuah mobil sedan tua berwarna hitam. Mobil yang sangat mirip dengan mobil pertama yang dulu pernah dimiliki Arya, berhenti di sana. Mesinnya mati, lampunya padam. Pintu pengemudi terbuka. Sesosok laki-laki turun. Ia mengenakan hoodie abu-abu yang sama persis dengan yang ada di rekaman. Dia datang. Sosok itu ada di sini. Sekarang. Jantung Alia serasa berhenti berdetak saat melihat mobil sedan hitam itu mematikan mesinnya di depan gerbang. Layar monitor CCTV di depannya menampilkan gambar hitam putih yang tajam. Sosok berkerudung itu keluar dari mobil, lalu berjalan santai menuju gerbang besi. Tidak ada keraguan dalam langkahnya. Tidak ada upaya untuk melihat kiri kanan seperti orang asing yang waspada. Ia bergerak seolah-olah ia baru saja pulang kerja dan sampai di rumahnya sendiri. Alia panik. Insting pertahanan dirinya berteriak menyuruhnya lari, tapi kemana? Satu-satunya jalan keluar adalah gerbang depan, dan sosok itu ada di sana. Jika ia lari lewat pintu belakang, ia akan terjebak di hutan pinus yang gelap gulita tanpa kendaraan. Ia terjebak. Dengan tangan gemetar hebat, Alia menekan tombol power monitor komputer. Layar menjadi gelap seketika, menyisakan Alia dalam kegelapan total ruang kerja. Napasnya memburu, terdengar terlalu keras di ruangan yang sunyi itu. Ia membekap mulutnya sendiri, berusaha meredam suara napasnya yang panik. Dia punya kunci gerbang. Batin Alia histeris saat mendengar bunyi logam beradu dari arah depan rumah, diikuti suara engsel gerbang yang dibuka. Bukan, dia tidak merusak gemboknya. Dia membukanya. Alia merangkak menjauh dari meja kerja, bergerak dalam gelap menuju jendela ruang kerja yang menghadap ke halaman samping. Tirai kayu, Venetian blinds, di jendela itu tertutup rapat. Dengan sangat hati-hati, Alia menyebarkan sedikit celah di antara bilah kayu itu dengan jari telunjuknya. Ia melihatnya. Sosok laki-laki itu kini sudah berada di halaman, berjalan menyusuri jalan setapak batu andesit yang tadi dilewati Alia. Cahaya lampu taman yang otomatis menyala saat malam membuat Alia bisa melihat siluetnya dengan cukup jelas. Laki-laki itu berhenti sejenak di dekat pot bunga mawar putih. Alia menahan napas. Apa yang dia lakukan? Tangan laki-laki itu terulur, menyentuh salah satu kelopak mawar dengan lembut, lalu ia menunduk sedikit, seolah sedang memeriksa kesehatan tanaman itu. Gerakan itu, cara dia memiringkan kepalanya sedikit ke kanan saat berkonsentrasi, itu adalah gestur tubuh Arya. Gestur yang Alia lihat setiap akhir pekan selama 5 tahun pernikahan mereka. Air mata Alia menetes tanpa bisa ditahan,
jatuh membasahi pipinya yang dingin. Rasa takutnya kini bercampur aduk dengan rasa sakit yang luar biasa. Melihat sosok itu seperti melihat video kenangan yang diputar ulang dalam bentuk fisik 3D. Laki-laki itu kemudian melanjutkan langkahnya menuju teras depan. Bunyi langkah kakinya di lantai kayu teras terdengar menggema sampai ke dalam rumah. Duk, duk, duk. Langkah yang berat namun tidak terburu-buru. Lalu, suara yang paling Alia takutkan terdengar. Bunyi kunci dimasukkan ke dalam lubang pintu utama. Klik. Pintu terbuka. Alia mundur terhuyung. Punggungnya menabrak lemari buku di ruang kerja. Ia tidak bisa tetap di sini. Jika sosok itu masuk dan memeriksa ruangan, Alia akan tertangkap basah. Ia harus sembunyi. Dengan langkah 1000 tapi tanpa suara, terima kasih pada karpet tebal yang meredam langkah kakinya, Alia menyelinap keluar dari ruang kerja. Ia berlari kecil menuju kamar tidur utama yang letaknya berseberangan dengan lorong. Ia masuk ke dalam kamar, menutup pintunya perlahan tanpa menimbulkan bunyi klik, lalu bersembunyi di dalam walk-in closet, lemari pakaian berjalan. Ia meringkuk di sudut lemari, di balik deretan jas dan kemeja lama Arya yang masih tergantung rapi. Aroma pakaian itu, bau cedar wood dan sedikit kamper, membuat kepala Alia pening. Dari celah pintu lemari yang bergaris-garis, jalusi, Alia bisa melihat sebagian area kamar tidur dan lorong luar jika pintu kamar terbuka. Hening. Lalu, lampu ruang tengah menyala. Cahaya kuning masuk melalui celah bawah pintu kamar tidur. Alia mendengar suara langkah kaki itu masuk. Langkah itu menuju dapur. Terdengar suara pintu kulkas dibuka, lalu ditutup. Suara gelas diletakkan di meja. Alia memejamkan mata, memvisualisasikan apa yang terjadi berdasarkan suara yang didengarnya. Srak! Suara kursi ditarik. Laki-laki itu duduk. Keheningan kembali menyelimuti villa selama beberapa menit. Apa yang dia lakukan? Hanya duduk? Lalu, terdengar suara siulan. Alia membeku. Darahnya serasa berubah menjadi es. Melodi itu. Itu adalah Humoresque nomor 7 karya Dvorak. Lagu klasik yang selalu disiulkan Arya saat dia sedang merasa tenang atau sedang berpikir. Arya tidak bisa menyanyikan lagu pop, nadanya selalu fals, tapi dia jago bersiul lagu klasik. Siulan itu terdengar jernih, santai, dan bahagia. Alia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga terasa perih, menahan isak tangis yang ingin meledak. Bagaimana mungkin ada orang lain yang memiliki detail sekecil itu? Bagaimana mungkin orang asing tahu kebiasaan bersiul di dapur yang kosong? Sudah waktunya. Sebuah suara berat terdengar bergumam. Suara itu. Itu suara Arya. Sedikit lebih serak, mungkin sedikit lebih dalam. Tapi Alia bisa mengenali timbre suara suaminya di antara sejuta suara lain. Suara bariton yang selalu menyapanya setiap pagi. Langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini mendekat ke arah kamar tidur utama. Alia mencengkeram ke meja Arya yang tergantung di sebelahnya, meremas kain itu sebagai pegangan hidup. Jangan masuk, doanya dalam hati. Tolong jangan masuk. Gagang pintu kamar tidur utama berputar. Pintu terbuka perlahan. Cahaya dari lorong menyinari sebagian kamar tidur yang gelap. Alia menahan napasnya selama mungkin, paru-parunya terasa terbakar. Dari balik celah pintu lemari, ia melihat siluet itu berdiri di ambang pintu. Laki-laki itu tidak menyalakan lampu kamar. Ia membiarkan cahaya temaram dari lorong menjadi satu-satunya penerangan. Ia perlahan menurunkan tudung hoodie-nya. Alia menyipitkan mata, berusaha melihat wajahnya dalam keremangan. Ketika sosok itu menoleh ke arah tempat tidur, profil wajahnya tertimpa cahaya. Hidung mancung yang lurus, rahang yang tegas dengan sedikit stuple, cambang tipis, dan rambut yang sedikit ikal di bagian belakang. Alia nyaris menjerit. Itu Arya. Benar-benar Arya. Tapi wajah itu terlihat lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya yang terlihat cekung. Kulitnya pucat, tidak sehangat dulu. Tatapannya kosong saat menatap ranjang besar yang tertutup sprei putih rapi itu. Sosok itu berjalan mendekati tempat tidur. Ia mengulurkan tangan, mengelus bantal di sisi kiri, sisi tempat Alia biasa tidur.
Gerakannya begitu penuh kerinduan, begitu menyakitkan untuk dilihat. 3 tahun, Al, bisik sosok itu lirih. Suaranya pecah, bergetar menahan emosi. Rumah ini masih nunggu kamu. Tubuh Alia menegang kaku di dalam lemari. Kalimat itu. Dia berbicara seolah-olah dia tahu Alia masih hidup. Seolah-olah dia menunggu Alia pulang. Tapi bukankah seharusnya Alia yang berkata begitu? Bukankah Arya yang sudah meninggal? Logika Alia berputar terbalik, membuatnya pusing dan mual. Siapa yang hantu di sini? Apakah Alia yang sebenarnya sudah mati dan arwahnya kembali ke rumah? Atau suaminya memalsukan kematian? Atau ini adalah permainan kejam seseorang yang melakukan operasi plastik demi menguasai harta warisan? Sosok itu kemudian duduk di tepi ranjang. Kasur itu berderit pelan menerima beban tubuhnya. Ia menundukkan kepala, membenamkan wajahnya ke kedua telapak tangan. Bahunya mulai berguncang. Dia menangis lagi. Sama seperti di rekaman CCTV. Isak tangis tertahan yang terdengar di kamar sunyi itu merobek pertahanan Alia. Rasa takutnya perlahan terkikis oleh rasa penasaran dan naluri seorang istri yang tidak tega melihat suaminya, atau siapapun yang berwajah seperti suaminya, menderita. Namun, sebelum Alia sempat membuat keputusan bodoh untuk keluar dari persembunyiannya, sosok itu tiba-tiba berhenti menangis. Ia mengangkat kepalanya dengan sentakan tajam. Tubuhnya menegang waspada. Ia menoleh perlahan ke arah lemari pakaian, tempat Alia bersembunyi. Mata itu, mata yang Alia kenal, kini menatap tajam menembus celah pintu jalusi lemari. Ada orang di sini, gumamnya, suaranya berubah dingin dan tajam. Baunya parfum ini. Alia mematung. Ia lupa. Parfum yang ia pakai hari ini adalah parfum yang sama yang ia pakai saat pemakaman Arya. Parfum vanilla sandalwood. Aroma khasnya. Sosok itu berdiri dari ranjang. Langkahnya kini tidak lagi santai, melainkan penuh determinasi. Ia berjalan lurus menuju pintu lemari pakaian. 1 langkah. 2 langkah. Tangan sosok itu terulur meraih gagang pintu lemari. Alia memejamkan mata. Pasrah. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga rasanya sakit. Habis sudah. Dia akan ketahuan. Misteri ini akan terbuka dengan cara yang paling mengerikan. Namun, tiba-tiba terdengar suara dering telepon yang nyaring dan memekakan telinga dari saku celana sosok itu. Laki-laki itu berhenti. Tangannya hanya berjarak beberapa sentimeter dari gagang pintu lemari. Ia mendecak kesal, lalu merogoh saku celananya dan mengangkat telepon itu dengan kasar. Halo, sapanya dengan nada tidak sabar. Suara di seberang sana tidak terdengar jelas, tapi ekspresi wajah sosok itu berubah drastis. Dari sedih dan waspada, menjadi panik. Apa? Sekarang? Tapi saya baru sampai. Ia terdiam mendengarkan. Baik, jangan sentuh apapun. Saya ke sana. Ia mematikan telepon, memasukkannya kembali ke saku, lalu menatap pintu lemari itu sekali lagi dengan tatapan curiga. Ia mengendus udara sekali lagi, tampak ragu, tapi desakan dari penelepon sepertinya lebih penting. Cuma imajinasi. Gumamnya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan dirinya. Ia berbalik, menyambar kunci mobil di saku, dan berjalan cepat keluar kamar. Alia mendengar langkah kakinya yang terburu-buru menjauh, suara pintu depan ditutup, suara langkah di teras, dan akhirnya suara mesin mobil yang menderu hidup. Semenit kemudian, suasana kembali sunyi senyap. Alia merosot di lantai lemari, tubuhnya lemas seperti jeli. Keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. Ia baru saja lolos dari pertemuan yang mungkin akan merenggut kewarasannya. Namun, satu hal kini pasti. Sosok itu nyata. Dia memiliki wujud fisik, dia punya emosi, dia punya nomor telepon, dan dia punya seseorang yang bisa memerintahnya pergi. Dan yang paling penting, dia merasa Alia adalah imajinasinya, sama seperti Alia mengira dia adalah hantu. Alia membuka mata, tatapannya kini menyala dengan tekad baru. Ketakutan itu masih ada, tapi rasa ingin tahu kini jauh lebih besar. Dia harus tahu siapa orang itu,
Dan kemana dia pergi terburu-buru malam-malam begini? Alia harus mulai menyelidiki. Bukan dari dalam rumah ini, tapi dari luar. Suara deru mesin mobil sedan hitam itu perlahan menghilang di telan kelok jalan pegunungan, meninggalkan keheningan yang menyesakkan di Villa Cempaka. Alia masih duduk merosot di lantai walk-in closet. Napasnya berangsur normal meski jantungnya masih terasa nyeri akibat memacu adrenalin terlalu tinggi. Ia tidak sendirian. Atau setidaknya, tadi ia tidak sendirian. Alia memaksa tubuhnya yang masih gemetar untuk bangkit. Ia tidak bisa terus bersembunyi di lemari seperti anak kecil yang takut monster. Sosok itu, siapapun dia, sudah pergi. Dan dia meninggalkan jejak. Alia yakin itu. Manusia, tidak peduli seberapa miripnya dengan hantu, selalu meninggalkan jejak. Ia melangkah keluar dari kamar tidur, menyalakan semua lampu yang dilewatinya. Rasa takut akan kegelapan kini berganti dengan urgensi untuk mengumpulkan bukti. Tujuannya adalah dapur. Tempat terakhir sosok itu duduk. Di atas meja makan, gelas yang tadi didengar Alia diletakkan di sana, masih ada. Sebuah gelas kaca bening berisi air yang tinggal setengah. Alia menatap gelas itu seolah benda itu adalah bom waktu. Ia mengambil selembar tisu, lalu dengan hati-hati mengangkat gelas itu pada bagian bawahnya, berusaha tidak merusak sidik jari yang mungkin menempel. Ia mengangkat gelas itu ke arah cahaya lampu. Ada bekas uap samar di dinding gelas. Bibir gelas itu basah. "Kamu nyata," bisik Alia. "Kamu minum, kamu haus, berarti kamu hidup." Matanya kemudian menyapu area sekitar kursi tempat sosok itu duduk. Lantai parket kayu di bawah kursi itu tampak bersih, namun mata jeli Alia menangkap sesuatu yang tergeletak di dekat kaki kursi. Secari kertas kecil yang lecek. Mungkin terjatuh saat sosok itu merogoh saku untuk mengambil ponselnya dengan kasar tadi. Alia memungut kertas itu. Itu adalah struk belanja dari sebuah minimarket 24 jam. Indomaret Pond, Jalan Raya Puncak KM7. Tanggal 10 Desember 2025. Jam, pukul 18.45. Item, roti sobek, air mineral 600 ml, rokok putih. Alia tertegun. Jam 18.45. Itu hanya setengah jam sebelum sosok itu tiba di sini. Dia mampir beli bekal sebelum ke villa. Dan rokok putih. Arya dulu perokok berat, meski sudah berhenti setahun sebelum meninggal demi program kehamilan mereka. Apakah dia merokok lagi? Struk ini adalah bukti emas. Sosok itu bukan halusinasi, dan dia beraktivitas di area sekitar sini. Malam itu, Alia memutuskan tidak tidur di dalam villa. Rasa paranoanya masih terlalu kuat. Ia mengunci rapat villa, lalu tidur di dalam mobilnya yang diparkir di halaman, dengan pintu terkunci dan kursi disandarkan. Ia butuh kewaspadaan penuh. Matahari pagi menembus kaca mobil, membangunkan Alia yang tidur dengan leher kaku. Kabut tipis menyelimuti halaman villa, membuat bunga-bunga mawar dan hortensia yang dirawat sosok itu terlihat semakin mistis. Alia keluar dari mobil, merenggangkan badannya, dan menatap bangunan villa yang tampak begitu polos dan inosen di pagi hari. Cantik, terawat, dan menyimpan sejuta rahasia. Hari ini, ia punya misi. Ia harus bicara dengan manusia lain. Alia memacu mobilnya keluar dari pekarangan villa, menuju pos keamanan kompleks yang berjarak sekitar 2 km di dekat gerbang utama area villa elit tersebut. Di pos satpam, seorang pria paruh baya berseragam biru tua sedang menyeruput kopi sambil mendengarkan radio dangdut. Pak Asep. Alia ingat wajahnya. Dia sudah bekerja di sini sejak Alia dan Arya baru membeli tanah villa. Pak Asep, sapa Alia sambil menurunkan kaca jendela. Pak Asep tersedak kopinya sedikit. Matanya membelalak kaget saat melihat siapa yang ada di dalam mobil. Bu Alia. Masya Allah. Ibu Alia, istri almarhum Pak Arya. Alia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Iya, Pak. Apa kabar? Baik, Bu. Ya ampun, sudah lama sekali nggak kelihatan. Saya pikir ibu sudah jual villanya. Kok nggak kabari kalau mau datang?
Kan bisa saya bantu bersihkan dulu, ujar Pak Asep ramah, tapi ada nada gugup dalam suaranya. Itu yang mau saya tanyakan, Pak. Alia mematikan mesin mobil dan keluar agar pembicaraan lebih leluasa. Villa saya bersih sekali. Rumputnya rapi, bunganya hidup. Bapak yang bersihkan. Wajah Pak Asep berubah bingung. Ia menggaruk kepalanya yang tertutup topi pet. Loh? Bukan ibu yang suruh orang. Saya nggak pernah suruh siapa-siapa selama 3 tahun ini, Pak. Pak Asep terdiam, tampak berpikir keras. Wah, aneh ya, Bu. Soalnya jujur saja nih, Bu. Saya sering lihat ada mobil masuk ke arah villa ibu. Mobil sedan hitam tua. Saya pikir itu saudara ibu atau orang suruhan ibu. Jantung Alia berdesir. Seberapa sering, Pak? Hampir tiap hari, Bu. Biasanya sore menjelang maghrib, pulangnya kadang tengah malam, kadang subuh. Orangnya jarang buka kaca kalau lewat sini. Cuma kasih klakson aja. Karena dia punya kartu akses gerbang otomatis, ya saya pikir dia punya izin resmi dari ibu. Kartu akses. Hanya ada 2 kartu akses gerbang utama. Satu di dompet Alia, satu lagi, seharusnya ikut terkubur atau hilang bersama barang-barang Arya saat kecelakaan. Bapak pernah lihat wajahnya, desak Alia. Pak Asep menggeleng ragu. Enggak jelas, Bu. Selalu pakai topi atau kupluk jaket. Tapi, Pak Asep merendahkan suaranya, seolah takut didengar orang lain. Posturnya mirip banget sama almarhum Pak Arya, Bu. Cara nyetirnya juga, tangan kanannya suka ditaruh di bingkai jendela. Persis Bapak. Alia menelan ludah. Konfirmasi dari orang lain membuatnya semakin yakin sekaligus semakin takut. Pak, kalau dia lewat lagi, tolong jangan ditegur dulu ya. Biarkan saja. Saya mau selidiki sendiri, pinta Alia. Pak Asep mengangguk patuh, meski wajahnya menyiratkan ketakutan. Iya, Bu. Tapi ibu hati-hati ya. Warga kampung belakang juga sering gosip. Katanya. Katanya apa, Pak? Katanya villa ibu itu ada penunggunya, sekarang. Lampu suka nyala mati sendiri. Kadang ada suara musik klasik malam-malam. Warga kampung takut lewat sana kalau malam Jumat. Musik klasik. Siulan itu. Alia mengucapkan terima kasih dan kembali ke mobil. Ia tidak langsung pulang ke villa. Ia mengarahkan mobilnya ke minimarket yang tertera di struk belanja semalam. Ia ingin melihat CCTV toko itu jika memungkinkan, tapi ia tahu itu sulit tanpa surat polisi. Akhirnya, Alia memutuskan kembali ke villa menjelang siang. Ia ingin mengambil beberapa barang pribadi yang tertinggal semalam sebelum melanjutkan penyelidikan ke kampung belakang, tempat gosip itu berasal. Saat Alia membuka pintu villa dan masuk ke ruang tengah, langkahnya terhenti mendadak. Darahnya berdesir dingin. Semalam, sebelum lari ke mobil, Alia ingat betul ia meninggalkan majalah-majalah di meja kopi dalam keadaan sedikit berantakan karena ia sempat menyenggolnya saat panik. Sekarang, majalah-majalah itu sudah kembali rapi. Menumpuk presisi sudut ketemu sudut. Dan bukan itu saja. Gelas yang tadi pagi ia tinggalkan di meja makan, gelas yang menjadi barang bukti, kini sudah tidak ada di meja. Alia berlari ke dapur. Jantungnya berpacu cepat. Ia melihat ke rak piring. Gelas itu sudah dicuci bersih, dikeringkan, dan ditaruh kembali di rak dengan posisi terbalik, berjejer rapi dengan gelas-gelas lainnya. Seseorang ada di sini saat Alia pergi ke pos satpam. Seseorang mengawasinya. Seseorang masuk ke villa ini saat Alia sedang sibuk bertanya tentang dirinya. Keluar, teriak Alia. Suaranya menggema di ruangan kosong. Aku tahu kamu di sini. Keluar, Arya. Atau siapapun kamu. Hening. Hanya suara mesin freezer kulkas yang berdengung halus. Namun kali ini, Alia menemukan sesuatu yang baru di pintu kulkas. Sebuah sticky note berwarna kuning tertempel di sana. Tulisan tangan di atasnya tegak bersambung, tulisan yang sangat rapi. Pulanglah, Alia. Jangan di sini. Bahaya. Alia mencabut kertas itu dengan tangan gemetar. Ia mengenali tulisan itu.
Itu tulisan tangan suaminya. Tulisan yang sama yang menulis janji pernikahan mereka. Tapi pesannya, bahaya. Apakah sosok itu mengancamnya? Atau melindunginya? Rasa penasaran Alia kini bercampur dengan rasa terancam yang nyata. Jika sosok ini bisa masuk kapan saja tanpa diketahui, berarti tidak ada tempat yang aman di villa ini. Namun, kata, bahaya, itu justru memicu instingnya. Bahaya dari apa? Dari dia? Atau dari sesuatu yang lain? Alia meremas kertas kuning itu. Ia tidak akan pulang. Ia akan pergi ke kampung belakang. Ia butuh jawaban yang lebih jujur daripada sekadar penampakan dan teror psikologis ini. Ia harus menemui orang yang Pak Asep sebutkan tadi, warga lokal yang mungkin tahu kebenaran yang lebih gelap. Jalan menuju kampung belakang tidak bisa dilalui mobil. Alia harus memarkir kendaraannya di ujung jalan aspal, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menembus jalan setapak tanah yang licin sisa embun pagi. Di sisi kanan jalan setapak itu adalah tembok beton tinggi yang membatasi area kompleks villa elit dengan perkampungan warga, tembok yang selama ini memisahkan dunia Alia yang nyaman dengan dunia luar yang mengamati dalam diam. Alia merapatkan jaketnya. Udara di sini terasa lebih lembab dan berbau asap pembakaran sampah daun kering. Suara musik dangdut sayup-sayup terdengar, bercampur dengan suara ayam berkokok. Berdasarkan petunjuk Pak Asep Satpam tadi, Alia mencari rumah seorang sesepuh kampung bernama Mbah Surti. Konon, rumah Mbah Surti letaknya paling tinggi di kampung itu, tepat di lereng bukit yang menghadap langsung ke halaman belakang Villa Cempaka. Posisi yang strategis untuk menjadi saksi mata. Setelah 10 menit mendaki jalan berbatu, Alia menemukan rumah itu. Sebuah rumah panggung sederhana dari bilik bambu yang tampak rapuh namun terawat. Di terasnya, seorang wanita tua berambut putih sanggul sedang duduk di atas lincak, kursi bambu, memilah beras di atas tampah. Alia menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang kembali memburu, lalu melangkah mendekat. "Permisi, Mbah," sapa Alia sopan. Wanita tua itu berhenti memilah beras. Ia mengangkat wajahnya. Matanya yang keruh karena katarak menatap lurus ke arah Alia, seolah menembus kulit dan melihat langsung ke tulang belulangnya. Tidak ada senyum ramah di wajah keriput itu. "Kamu?" Suara Mbah Surti terdengar serak, seperti gesekan daun kering. Istrinya laki-laki itu. Alia tertegun. Ia belum memperkenalkan diri. "Mbah tahu saya." "Siapa yang tidak tahu?" Mbah Surti kembali menunduk, meneruskan kegiatannya. "Dulu, suamimu sering berdiri di balkon belakang. Melambai kalau lihat saya cari kayu bakar. Orang baik, tapi nasibnya buruk." Alia mendekat, duduk di ujung lincak tanpa dipersilakan. Rasa penasarannya mengalahkan sopan santun. "Mbah, saya datang karena ada hal aneh di villa. Saya dengar gosip kalau ada yang melihat sesuatu di sana." Tangan Mbah Surti berhenti bergerak lagi. Kali ini ia meletakkan tampah berasnya. Wajahnya berubah serius, garis-garis keriput di dahinya semakin dalam. "Bukan sesuatu, Neng. Tapi seseorang." "Siapa, Mbah?" desak Alia, suaranya bergetar. "Apakah itu hantu suami saya?" Mbah Surti tertawa kecil, tawa yang kering dan tidak mengandung humor. Orang kota selalu bicara soal hantu kalau tidak bisa menjelaskan sesuatu. Tapi kadang, manusia lebih menakutkan daripada demit. Wanita tua itu menunjuk ke arah rimbunan pohon bambu di seberang lembah. Dari posisi mereka duduk, atap sirap Villa Cempaka terlihat jelas menyembul di antara pepohonan. 3 tahun ini, villa itu tidak pernah benar-benar kosong. Mbah Surti mulai bercerita, matanya menerawang jauh. Setiap malam Jumat, atau kadang malam Selasa, dia datang. Laki-laki itu. "Seperti apa orangnya, Mbah?" "Mirip suamimu." "Sangat mirip. Seperti pinang dibelah 2, kata Mbah Surti pelan. "Tapi Mbah tahu itu bukan suamimu." "Kenapa Mbah yakin?" Alia merasa secercah harapan. Jika orang lokal saja bisa membedakan,
berarti memang ada perbedaan fisik yang luput dari pandangannya. Mbah Surti menatap Alia tajam. Karena kakinya. Alia mengernyit. Kakinya. Dia tidak pernah menyentuh tanah, Neng, bisik Mbah Surti dengan nada yang membuat bulu kuduk Alia meremang. Setiap kali Mbah lihat dia di kebun belakang villa, jalannya seperti melayang. Rumput tidak bergoyang, daun kering tidak berbunyi krek. Dia lewat begitu saja, secepat angin, seolah dia tidak punya bobot. Seperti arwah yang belum tenang. Alia terdiam. Penjelasan ini sesuai dengan apa yang ada di kerangka pemikiran mistis warga, tapi bertentangan dengan bukti struk belanja dan gelas air yang ia temukan. Tapi Mbah, saya menemukan bekas makanannya. Dia merokok. Dia minum air. Hantu tidak minum air. Mbah Surti menghela napas panjang. Ia meraih tangan Alia, genggamannya terasa dingin dan kasar. Dengarkan Mbah, Neng. Mbah bilang dia seperti melayang. Mbah tidak bilang dia hantu. Ada ilmu orang dulu, ilmu meringankan tubuh, atau mungkin dia memang dilatih untuk tidak terlihat dan tidak terdengar. Cara jalannya itu bukan cara jalan orang biasa. Itu cara jalan pemburu atau pembunuh. Kata terakhir itu menghantam dada Alia dengan keras. Pembunuh? Dan ada satu hal lagi yang belum pernah Mbah ceritakan ke siapapun, lanjut Mbah Surti, suaranya semakin pelan, seolah takut angin akan membawa rahasianya. Polisi waktu itu cuma tanya soal kecelakaan. Mereka tidak tanya soal kejadian seminggu sebelum kecelakaan. Jantung Alia berdegup kencang. Ada apa seminggu sebelum kecelakaan? Mbah Surti memajukan tubuhnya. Malam itu hujan deras. Mbah sedang berteduh di gubuk dekat pagar belakang villa. Mbah lihat suamimu, Pak Arya, sedang di halaman belakang. Dia tidak sendirian. Alia menahan napas. Dia sama siapa? Dia bersama laki-laki itu, kata Mbah Surti tegas. Laki-laki yang sekarang sering datang itu. Dunia Alia seakan runtuh seketika. Kepalanya pening. Maksud Mbah? Mbah melihat dua orang yang wajahnya sama. Di waktu yang bersamaan, tanya Alia dengan suara tercekat. Mbah Surti mengangguk yakin. Mereka berdiri berhadapan di bawah hujan. Pak Arya pakai baju putih, yang satunya pakai baju hitam. Wajah mereka sama persis, Neng. Kembar identik. Tapi mereka sedang bertengkar hebat. Mbah tidak dengar suaranya karena kalah sama suara hujan, tapi Mbah lihat Pak Arya didorong sampai jatuh ke lumpur. Lalu laki-laki berbaju hitam itu menunjuk-nunjuk wajah Pak Arya, seperti mengancam. Alia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai mengalir deras tanpa ia sadari. Ini mengubah segalanya. Selama ini Alia mengira Arya adalah anak tunggal. Mertuanya, yang sudah meninggal sebelum mereka menikah, tidak pernah bercerita tentang saudara kembar. Arya juga tidak pernah menyinggungnya. Jika cerita Mbah Surti benar, berarti sosok yang ia lihat di CCTV, sosok yang merawat villa, sosok yang meninggalkan pesan peringatan itu, adalah saudara kembar Arya? Atau doppelganger? Setelah pertengkaran itu, lanjut Mbah Surti, laki-laki berbaju hitam itu pergi melompati pagar tembok setinggi 2 meter itu dengan sekali lompatan. Seperti terbang. Itulah kenapa Mbah bilang dia melayang. Dia bukan orang sembarangan, Neng. Kenapa? Kenapa Mbah tidak lapor polisi waktu Arya kecelakaan? Isak Alia. Mbah takut, Neng. Laki-laki itu matanya. Mbah Surti bergidik ngeri, tatapan traumatis melintas di wajahnya. Malam itu, sebelum dia melompat pergi, dia sempat menengok ke arah gubuk tempat Mbah sembunyi. Dia tahu Mbah ada di sana. Dia menaruh jari telunjuk di bibirnya. Dia menyuruh Mbah diam. Dan tatapan itu dingin sekali. Mbah takut kalau Mbah bicara, Mbah bakal mati. Alia merasakan dingin yang menjalar ke tulang sumsumnya. Sosok itu tahu dia diawasi. Sosok itu berbahaya. Tapi, ingatan Alia kembali pada sticky note di kulkas. Pulanglah, Alia. Jangan di sini. Bahaya. Jika sosok itu jahat, kenapa dia memberi peringatan?
Kenapa dia merawat bunga kesukaan Arya? Kenapa dia menangis di bantal Arya? Ada potongan puzzle yang hilang. Konflik antara ancaman yang dirasakan Mbah Surti dan kasih sayang yang dilihat Alia melalui perawatan villa itu tidak nyambung. Kecuali jika pertengkaran di tengah hujan itu bukan tentang kebencian, melainkan tentang sesuatu yang lain. Mbah, tanya Alia dengan suara yang lebih mantap. Waktu mereka bertengkar, apakah Mbah lihat ada barang yang mereka perebutkan? Mbah Surti berpikir sejenak, memutar kembali memori 3 tahun lalu. Ada. Pak Arya memegang sebuah buku tebal. Buku catatan warna hitam. Waktu dia didorong jatuh, buku itu terlempar ke semak-semak bunga mawar. Laki-laki baju hitam itu mau mengambilnya, tapi Pak Arya menahannya. Akhirnya laki-laki itu pergi tanpa membawa buku itu. Buku catatan hitam. Alia ingat buku itu. Arya menyebutnya jurnal proyek. Dia selalu membawanya kemana-mana, mencatat ide arsitektur dan coding. Tapi setelah kecelakaan, buku itu tidak ditemukan di dalam mobil yang terbakar. Alia mengira buku itu ikut hangus jadi abu. Mbah lihat Pak Arya mengambil buku itu lagi, tanya Alia. Tidak, jawab Mbah Surti. Pak Arya langsung masuk rumah dengan baju kotor. Dia tidak mencari buku itu di semak-semak. Mungkin karena gelap dan hujan, dia lupa atau tidak ketemu. Mata Alia membelalak lebar. Jika Arya tidak mengambilnya, dan sosok kembarannya itu pergi tanpa membawanya, berarti buku itu masih di sana. Tersembunyi di rimbunan semak mawar yang selama 3 tahun ini tumbuh semakin lebat menutupi tanah. Mawar yang dirawat dengan obsesif oleh sosok itu. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Sosok itu bukan sekadar merawat kenangan. Dia merawat mawar itu karena dia mencari buku itu. Atau mungkin, dia menjaga mawar itu agar tidak ada orang lain yang menemukan buku itu. Terima kasih, Mbah. Alia bangkit berdiri dengan tergesa. Ia merogoh dompetnya dan meletakkan beberapa lembar uang ratusan ribu di tangan Mbah Surti. Terima kasih banyak. Mbah harus jaga diri. Neng mau kemana? Tanya Mbah Surti cemas. Jangan cari masalah sama dia. Saya tidak cari masalah, Mbah. Saya mau cari jawaban. Alia berbalik dan berlari kecil menuruni bukit. Pikirannya berpacu lebih cepat dari kakinya. Ia harus kembali ke villa. Ia harus menggali tanah di bawah rimbunan mawar putih itu sebelum malam tiba, sebelum sosok itu kembali. Di sana, di bawah akar mawar yang berduri, tersimpan kunci dari misteri kematian suaminya dan identitas si kembaran yang misterius. Langit di atas villa Cempaka sudah berubah menjadi abu-abu pekat saat Alia memarkir mobilnya dengan kasar di halaman. Angin gunung bertiup kencang, membawa aroma hujan yang akan segera turun, persis seperti malam kejadian 3 tahun lalu yang diceritakan Mbah Surti. Alia tidak mempedulikan dingin yang menusuk. Ia keluar dari mobil, bukan menuju pintu rumah, melainkan berlari menuju gudang peralatan di samping garasi. Dengan napas memburu, ia menyambar sekop kecil dan sarung tangan taman. Ia berlari ke arah rumpun mawar putih di sisi kanan halaman. Tanaman itu indah. Bunganya merekah besar, putih bersih, memancarkan keanggunan yang selama ini dijaga dengan penuh kasih sayang oleh sosok misterius itu. Namun bagi Alia sekarang, keindahan ini hanyalah tirai yang menutupi luka lama. Maafkan aku, Arya, bisiknya parau. Aku harus merusaknya. Alia berlutut di tanah yang lembab. Tanpa ragu, ia mulai menggali tepat di titik di mana Mbah Surti mengatakan Arya terjatuh. Ia mengabaikan duri-duri mawar yang tajam. Duri itu menggores lengan jaketnya, bahkan beberapa menembus kain sarung tangan, melukai kulitnya. Perih, tapi rasa sakit fisik itu membantunya tetap fokus di tengah badai emosi. Tanah di bawah rumpun mawar itu padat oleh akar yang saling membelit. Sosok itu, si kembaran, telah merawat mawar ini begitu baik sehingga akarnya tumbuh kuat, seolah-olah alam sendiri berusaha menyembunyikan rahasia di bawahnya. Frak! Sekop Alia menghantam sesuatu yang keras. Bukan batu. Bunyinya seperti plastik tebal atau fiber yang beradu dengan logam.
Jantung Alia berdegup kencang. Ia mempercepat galiannya, menyingkirkan tanah hitam dengan tangan kosongnya. Sebuah benda persegi panjang mulai terlihat. Itu bukan sekadar buku catatan biasa. Itu adalah dokumen case tahan air berwarna hitam, kotak pelindung taktis yang biasa digunakan Arya untuk menyimpan hard disk eksternal atau dokumen penting saat ia survei lapangan ke lokasi proyek yang ekstrim. Kotak itu terjerat akar mawar yang melilitnya erat, seakan enggan melepaskannya. Dengan sekuat tenaga, Alia menarik kotak itu, mematahkan akar-akar kecil yang menahannya. Benda itu terlepas. Alia terengah-engah, memeluk kotak hitam yang kotor oleh tanah itu di dadanya. Ia melihat sekeliling. Matahari sudah hampir tenggelam sepenuhnya. Bayangan pohon pinus mulai memanjang, menciptakan siluet-siluet menyeramkan. Sosok itu bisa datang kapan saja. Alia segera berlari masuk ke dalam villa. Ia mengunci pintu utama, mengunci slot atas dan bawah, lalu berlari menuju ruang kerja Arya, tempat paling aman yang ia tahu. Di bawah cahaya lampu meja belajar yang temaram, Alia membersihkan tanah dari kotak itu dengan tisu. Kotak itu bermerek Pelican, terkenal kedap air dan kedap udara. Karet pelindungnya masih utuh meski sudah terkubur 3 tahun. Tangan Alia gemetar saat membuka klip penguncinya. Klik, klik. Tutup kotak terbuka. Bau udara apek yang terperangkap selama 3 tahun menguar keluar. Di dalamnya, tidak ada buku catatan kertas. Arya ternyata lebih cermat dari itu. Di dalam kotak itu, tersimpan rapi sebuah voice recorder digital berwarna perak, sebuah flash disk, dan selembar foto Polaroid tua. Alia mengambil foto itu terlebih dahulu. Foto itu menampilkan 2 anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Mereka kembar identik, mengenakan seragam sekolah yang sama, tapi ekspresi mereka berbeda. Anak di sebelah kiri tersenyum lebar dan cerah, itu pasti Arya. Anak di sebelah kanan menatap kamera dengan tatapan tajam, waspada, dan bibir terkatup rapat. Di balik foto itu tertulis dengan tinta pudar, Arya Abara, 1995. Bara, desis Alia. Nama itu terasa asing di lidahnya. Suaminya punya saudara kembar bernama Bara. Kenapa dia tidak pernah cerita? Alia meletakkan foto itu dan mengambil voice recorder. Baterainya pasti sudah habis. Namun, Alia melihat ada kabel data di dalam kotak itu. Ia segera menyambungkan alat itu ke CPU komputer Arya yang sudah ia nyalakan. Komputer mendeteksi perangkat itu. Alia membuka folder recordings. Hanya ada 1 file audio. Tanggalnya 14 Februari 2022. Itu tanggal kematian Arya. Alia menahan napas, mengarahkan kursor mouse ke tombol play. Ruangan itu sunyi senyap, hanya suara detak jantung Alia yang mengisi telinganya. Klik. Suara statik berdesis sebentar, lalu suara itu muncul. Suara Arya. Terdengar tergesa-gesa, napasnya berat, dan ada suara hujan deras sebagai latar belakang. Alia sayangku. Kalau kamu mendengar rekaman ini, berarti skenario terburuk sudah terjadi. Aku nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan semuanya secara langsung. Air mata Alia langsung tumpah mendengar suara yang begitu ia rindukan. Kamu pasti bingung. Kamu pasti marah. Maafkan aku, Al. Aku menyembunyikan satu bagian besar hidupku darimu. Namanya Bara. Dia kakak kembarku. Kami dipisahkan saat orang tua kami bercerai waktu kami umur 12 tahun. Papa bawa Bara, Mama bawa aku. Papa mendidik Bara dengan keras. Terlalu keras. Bara masuk ke dunia militer, lalu intelijen hitam, dunia yang gelap, Al. Dunia yang gak pernah menyentuh kita. Terdengar suara petir menggelegar di rekaman itu. Seminggu yang lalu, Bara datang ke sini. Dia terluka. Dia dihianati oleh unitnya, diburu karena dia tahu terlalu banyak rahasia kotor atusannya. Dia minta tolong, Al. Dia nggak punya siapa-siapa lagi selain aku. Suara Arya tercekat sejenak, seolah menahan tangis. Aku menyembunyikan dia di ruang bawah tanah villa ini, ruang genset lama yang pintunya tertutup lemari di garasi.
Maaf aku nggak bilang sama kamu. Aku takut kalau kamu tahu, kamu bakal dalam bahaya. Mereka yang mengejar Bara, mereka nggak kenal ampun. Alia mencengkeram tepi meja. Jadi selama seminggu sebelum kematiannya, suaminya menyembunyikan buronan di rumah mereka sendiri. Malam ini, mereka menemukan jejak Bara. Kami harus pergi. Bara mau menyerahkan diri untuk mengalihkan perhatian supaya mereka nggak menyentuh kamu. Tapi aku nggak bisa biarkan dia mati, Al. Dia kakakku. Seburuk apapun masa lalunya, dia pernah pasang badan dipukuli papa demi melindungiku waktu kecil. Suara Arya berubah menjadi lebih tegas, namun penuh keputusasaan. Rencananya adalah, kami akan bertukar peran sebentar. Aku akan pakai baju Bara, bawa mobilnya ke arah selatan untuk memancing pengejar. Bara akan pakai mobilku, pergi ke arah utara. Mereka akan mengejar Bara yang asli, sementara aku cuma sipil. Kalaupun tertangkap, mereka akan sadar mereka salah orang dan melepaskanku. Itu rencananya. Alia menutup mulutnya, menahan jeritan. Itu rencananya. Tapi realitanya. Bara menolak. Al. Kami bertengkar hebat di halaman belakang. Dia dorong aku. Dia bilang aku terlalu lembek. Aku bakal mati konyol. Tapi aku keras kepala. Aku berhasil mengambil kunci mobilnya dan lari. Rekaman itu tiba-tiba penuh dengan suara keributan. Suara pintu dibanting. Suara langkah kaki berlari. Aku harus pergi. Al. Aku cinta kamu. Tolong, kalau aku nggak selamat, jaga dirimu. Dan tolong, jangan benci Bara. Dia bukan orang jahat. Dia cuma korban dari keadaan. Rekaman berakhir dengan bunyi klik yang mematikan. Alia membeku di kursinya. Keheningan di ruang kerja itu terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Kebenaran itu menghantamnya seperti ombak pasang. Laki-laki yang meninggal di dalam mobil sedan hitam yang terbakar itu adalah Arya. Suaminya. Dia meninggal saat menjalankan peran sebagai Bara untuk memancing musuh. Dia meninggal karena diserang oleh orang-orang yang mengira dia adalah target operasi. Dan laki-laki yang selama 3 tahun ini datang ke villa, laki-laki yang merawat taman, yang membersihkan rumah, yang menangis di bantal Arya. Itu adalah Bara. Dia selamat karena dia berada di posisi Arya. Alia sekarang mengerti arti tatapan kosong dan lingkaran hitam di mata sosok itu semalam. Itu bukan hanya kesedihan. Itu adalah survivor's guilt, rasa bersalah yang teramat sangat dari seseorang yang selamat sementara orang yang dicintainya mati menggantikannya. Bara merawat villa ini bukan untuk menguasainya. Dia merawatnya sebagai bentuk penebusan dosa. Dia menjaga satu-satunya hal yang tersisa dari adiknya. Dia membersihkan debu, memangkas rumput, menjaga agar rumah ini tetap hidup, karena hanya disinilah dia merasa dekat dengan Arya. Dan dia tidak pernah menyentuh barang-barang pribadi Alia. Dia tidur di sofa, bukan di kamar utama, kecuali saat dia menangis semalam. Dia menghormati Alia dari kejauhan. Ya Tuhan! Ishak Alia! Kamu menderita sendirian selama 3 tahun. Tiba-tiba, lamunan Alia buyar oleh suara yang sangat familiar. Suara gerbang depan yang dibuka. Kali ini bukan suara halus seperti biasa. Suaranya kasar, terburu-buru. Diikuti oleh suara ban mobil yang berdecit di aspal halaman. Mobil sedan hitam itu datang lagi. Alia melihat ke layar monitor CCTV yang masih menyala. Bara keluar dari mobil. Tapi kali ini dia tidak terlihat santai. Dia terlihat panik. Dia tidak memakai hoodie. Dia mengenakan kemeja hitam yang lengannya digulung, memperlihatkan tato samar di lengannya, sesuatu yang tidak pernah dimiliki Arya. Bara berlari ke arah rumpun mawar. Di layar CCTV, Alia melihat Bara berhenti mendadak saat melihat lubang galian yang menganga dan mawar-mawar yang rusak berantakan. Wajah Bara berubah pucat. Dia berputar liar, menatap sekeliling halaman, lalu pandangannya terkunci pada satu hal, mobil Alia yang terparkir di sana. Dia tahu Alia ada di dalam. Dan dia tahu Alia sudah menemukan kotaknya. Bara menatap lurus ke arah kamera CCTV di teras,
seolah dia tahu Alia sedang menatapnya dari balik layar. Ekspresinya bukan marah. Ekspresinya adalah ketakutan. Ketakutan bahwa rahasianya terbongkar, dan ketakutan bahwa Alia kini berada dalam bahaya yang sama yang membunuh Arya. Dia berlari menuju pintu depan. Brak! 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 Gedoran pintu terdengar menggema di seluruh rumah. Alia! Teriak suara bariton itu. Suara yang sama persis dengan Arya, tapi dengan nada yang jauh lebih keras dan memerintah. Buka pintunya. Kita nggak punya waktu. Mereka tahu kamu di sini. Alia berdiri, kakinya gemetar. Dia memegang voice recorder itu erat-erat. Mereka! Apakah orang-orang yang membunuh Arya 3 tahun lalu kini datang untuk membereskan sisanya? Suara gedoran di pintu semakin keras, berpacu dengan detak jantung Alia yang menggila. Alia! Buka! Teriakan Bara terdengar putus asa. Demi Tuhan, Alia, mereka sudah melewati pos satpam. Alia berdiri terpaku di ruang tengah, menggenggam kotak hitam pelikan di tangan kirinya dan voice recorder di tangan kanannya. Seluruh tubuhnya gemetar, namun pikirannya anehnya terasa jernih. Ketakutan akan hantu telah sirna, digantikan oleh realitas yang jauh lebih berbahaya namun manusiawi. Dia tidak sedang menghadapi arwah. Dia sedang menghadapi saudara suaminya. Seseorang yang demi nyawanya, Arya rela menukar hidup. Alia melangkah maju. Tangannya meraih kunci slot pintu. Klik! Klik! Pintu jati itu terbuka lebar. Angin malam yang kencang langsung menerobos masuk, membawa butiran air hujan yang mulai turun deras. Dan di sana, berdiri di ambang pintu dengan napas memburu dan rambut basah yang menempel di dahi, adalah dia. Untuk sesaat, dunia Alia berhenti berputar. Melihatnya dari rekaman CCTV adalah satu hal, tetapi melihatnya langsung dalam jarak 1 meter adalah hal yang berbeda. Kemiripan itu melumpuhkan. Mata itu, bentuk alisnya, caranya menatap dengan intensitas tinggi, semuanya adalah Arya. Namun, ada aura yang berbeda. Jika Arya adalah danau yang tenang, laki-laki di hadapannya ini adalah lautan badai. Ada kekerasan di garis rahangnya, ada kewaspadaan seekor serigala di postur tubuhnya, dan ada luka yang menganga di sorot matanya. Bara terdiam saat melihat Alia. Matanya menyapu wajah wanita itu, lalu turun ke kotak hitam di tangannya. Bahunya merosot sedikit, seolah beban rahasia 3 tahun runtuh seketika. Kamu sudah tahu, bisik Bara, suaranya serak tertelan angin. Arya! Alia tercekat, lalu mengoreksi dirinya. Kamu Bara! Bara tidak menjawab. Ia justru menoleh cepat ke arah jalan masuk villa. Di kejauhan, terlihat sorot lampu mobil, bukan satu, tapi 3 pasang lampu sorot LED yang tajam, bergerak cepat menaiki bukit menuju villa. Kita tidak punya waktu untuk reuni. Suara Bara berubah tajam dan dingin, mode bertahan hidupnya mengambil alih. Ia menyambar pergelangan tangan Alia. Ikut aku. Sekarang. Mobilmu sudah ditandai. Kita pakai mobilku. Tapi, villa ini. Alia menoleh ke belakang, menatap rumah yang penuh kenangan itu. Nyawamu lebih penting daripada bangunan ini. Itu yang Arya mau, bentak Bara, menariknya keluar ke tengah hujan. Alia tersentak mendengar nama suaminya disebut dengan nada sekeras itu. Namun, ia menurut. Ia berlari mengikuti Bara, menembus hujan deras menuju mobil sedan hitam tua yang mesinnya masih menderu. Bara mendorong Alia masuk ke kursi penumpang, lalu ia melompat ke kursi pengemudi. Pasang sabuk pengaman, perintahnya singkat. Begitu pintu tertutup, Bara membanting persneling dan menginjak gas. Mobil sedan itu melesat membelah jalanan basah, bannya berdecit saat berbelok tajam menghindari mobil-mobil pengejar yang baru saja tiba di gerbang villa. Alia menengok ke belakang. Ia melihat 3 mobil SUV hitam berhenti di halaman villa. Beberapa pria berbaju taktis turun, membawa senjata laras panjang. Siapa mereka? Tanya Alia, suaranya bergetar hebat. Masa lalu, jawab Bara dingin, matanya fokus pada jalanan gelap yang berkelok-kelok. Orang-orang yang seharusnya kubunuh dulu, tapi gagal. Mereka dendam.
Dan ketika kamu menyalakan komputer Arya dan membuka file enkripsi itu, sinyalnya terlacak oleh satelit mereka. Maafkan aku. Bukan salahmu, potong Bara cepat. Nada suaranya melembut sedikit. Salahku. Harusnya aku tidak pernah kembali ke sini. Harusnya aku mati saja 3 tahun lalu, bukan Arya. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan menyakitkan. Mobil melaju kencang menembus malam, menjauhi area puncak, masuk ke jalan-jalan tikus yang hanya diketahui oleh warga lokal atau agen pelarian. Suasana di dalam mobil hening mencekam, hanya terdengar suara wiper yang bergerak panik menghalau hujan. Setelah 1 jam berkendara dalam diam dan memastikan tidak ada yang mengikuti, Bara memelangkan laju mobilnya. Ia menepikan kendaraan di sebuah area istirahat terbengkalai di pinggir tebing, jauh dari keramaian. Ia mematikan mesin, tapi membiarkan lampu kabin menyala redup. Bara bersandar pada jok mobil, menghela napas panjang sambil memijat pangkal hidungnya. Ia tidak berani menoleh ke arah Alia. Maafkan aku, Al, ucapnya lirih. Panggilan, Al, itu terdengar begitu natural, namun juga begitu salah. Aku pengecut. 3 tahun aku melihatmu dari jauh. Aku ingin datang, berlutut, minta maaf, tapi aku takut. Aku takut melihat kebencian di matamu. Alia menatap profil samping wajah Bara. Ia mencari kebencian di dalam hatinya, tapi ia tidak menemukannya. Yang ia rasakan hanyalah kesedihan yang meluap-luap. Kenapa kamu merawat villa? Tanya Alia pelan. Kenapa kamu menata majalah? Kenapa kamu memutar jam? Bara akhirnya menoleh. Matanya merah dan berkaca-kaca. Karena cuma itu yang bisa kulakukan untuk dia, suaranya pecah. Malam itu, saat mobil Arya meledak di jurang, aku melihatnya dari atas bukit. Aku yang seharusnya ada di mobil itu. Dia adikku, Al. Dia orang baik. Dia punya masa depan, dia punya kamu. Sedangkan aku cuma pembunuh bayaran negara yang tangannya penuh darah. Bara menunduk, menatap kedua tangannya sendiri dengan jijik. Aku merawat villa itu karena aku ingin menjaga dunianya tetap hidup. Aku ingin berpura-pura bahwa dia masih ada, bahwa dia cuma pergi sebentar. Setiap kali aku memangkas rumput, setiap kali aku menyiram mawar sialan itu, aku merasa sedang bicara sama dia. Aku minta ampun sama dia. Air mata Alia menetes jatuh ke pangkuannya. Ia melihat betapa hancurnya pria di hadapannya ini. Bara bukan monster. Dia adalah korban dari cinta persaudaraan yang tragis. Dia hidup dalam penjara rasa bersalah, guilt, yang dia bangun sendiri di Villa Cempaka. Alia mengulurkan tangannya, ragu-ragu sejenak, lalu menyentuh lengan Bara. Otot lengan itu menegang kaget. Arya tidak mati konyol, Bara, kata Alia tegas, meski air matanya mengalir. Di rekaman itu, dia bilang dia memilih ini. Dia memilih untuk menyelamatkan kakaknya. Dia menyayangimu. Bara menggeleng kuat. Dia bodoh. Dia menyia-nyiakan hidupnya. Jangan hina pengorbanan suamiku, potong Alia tajam. Kalau kamu terus-terusan merasa bersalah dan ingin mati, berarti kematian Arya sia-sia. Dia mati supaya kamu hidup, Bara. Bukan supaya kamu jadi hantu penunggu villa. Bara terdiam. Kata-kata itu menamparnya telat. Ia menatap Alia, dan untuk pertama kalinya, ia melihat kekuatan yang luar biasa di mata wanita itu. Kekuatan yang mungkin membuat Arya jatuh cinta padanya dulu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Bara. Suaranya terdengar seperti anak kecil yang tersesat. Alia menghapus air matanya. Ia menatap ke depan, ke arah kegelapan malam yang mulai disisipi cahaya fajar di ufuk timur. Kita tidak bisa kembali ke villa itu. Tempat itu sudah tidak aman, kata Alia realistis. Dan kita tidak bisa lapor polisi, karena musuhmu bukan kriminal biasa, kan? Bara mengangguk. Mereka punya orang di dalam. Kalau begitu, kita harus pergi. Jauh dari sini, Alia menatap Bara lurus-lurus. Kamu punya tempat persembunyian lain. Ada. Di pesisir selatan. Tidak ada teknologi, tidak ada sinyal.
Aman. Bawa aku ke sana, pinta Alia. Bara terbelalak kaget. Kamu gila. Kamu harusnya pulang ke keluargamu. Lupakan aku. Lupakan semua ini. Aku tidak bisa, Alia menggeleng. Aku sudah terlibat. Mereka tahu aku. Dan lagi pula, Alia mengangkat kotak hitam di pangkuannya. Aku memegang peninggalan terakhir Arya. Aku ingin tahu cerita lengkapnya. Aku ingin tahu tentang masa kecil kalian, tentang semua yang dia sembunyikan dariku. Dan cuma kamu yang bisa menceritakannya. Bara menatap Alia lama. Perlahan, dinding pertahanan di matanya runtuh. Ia melihat bukan hanya seorang janda yang berduka, tetapi seorang sekutu. Satu-satunya keluarga yang ia miliki sekarang. Kamu keras kepala. Persis seperti dia, gumam Bara, dan untuk pertama kalinya, seulas senyum tipis, sangat tipis, muncul di bibirnya. Senyum yang sangat mirip Arya, namun dengan nuansa yang lebih pahit. Bara menyalakan mesin mobil. Baiklah, kita pergi. Mobil sedan hitam itu kembali melaju, meninggalkan pegunungan yang dingin di belakang mereka. Saat matahari mulai terbit, menyinari jalanan di depan mereka dengan cahaya keemasan, Alia menoleh ke kaca spion. Villa Cempaka tidak terlihat lagi. Tempat itu kini hanyalah masa lalu. Bangunan bata dan semen itu mungkin akan terbengkalai lagi, atau mungkin dihancurkan oleh orang-orang jahat itu. Tapi itu tidak masalah. Karena rumah Arya yang sebenarnya bukanlah villa itu. Rumah Arya ada di dalam ingatan Alia, dan sekarang ada di dalam diri laki-laki yang duduk di sebelahnya. Alia tidak mendapatkan suaminya kembali. Tapi ia mendapatkan kebenaran, dan ia mendapatkan seorang saudara yang akan melindunginya dengan nyawanya sendiri, sebagai bayaran atas nyawa yang telah diberikan Arya. Misteri Villa Cempaka telah berakhir. Tapi kisah Alia dan Bara baru saja dimulai. Tamat.